Judulnya viral, warga Kristen Amerika rame-rame masuk masjid karena ingin tahu tentang agama Islam. Dan di sini juga saya tulis nama Dr. Sabil Ahmed. Jadi Anda bikin konten tidak bisa bohong. Kebohongan Anda akan terbongkar. Silakan bongkar. Saya tantang yang bernama akun Iron Boys 1518. Silakan bongkar konten saya. Buktikan bahwa yang saya tampilkan adalah hoax. Buktikan. Karena Anda menuduh, maka kewajiban pembuktian, beban pembuktian ada pada Anda. Orang Indonesia yang di Indonesia bisa dibohongi. Loh kok bisa? Nah, dia telah mau melecehkan orang Indonesia nih. Tapi orang Indonesia yang berada di Amerika tidak bisa dibohongi. Jadi seakan-akan orang Indonesia ini bodoh-bodoh sehingga gampang dibohongi. Tapi orang di Amerika tidak bisa dibohongi, ini gimana? Dia melecehkan orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Fakta Islam TV, kali ini saya akan coba memberitahu, mengajari Oten ya, yang suka komentar hoax, ya, menuduh video saya yang ditayangkan di channel ini adalah hoax. Perhatikan baik-baik, jangan kemana-mana, simak baik-baik dari awal sampai selesai supaya tidak gagal paham. Ya, Anda suka mau membuat fitnah, ngomentarin video saya katanya hoax, padahal di sini yang saya tampilkan adalah fakta dan itu sangat gampang saya buktikan, ya, sangat gampang saya buktikan. Nah, jadi kemarin itu saya memposting sebuah video ya, tayangan ya, judulnya viral, warga Kristen Amerika rame-rame masuk masjid karena ingin tahu tentang agama Islam. Dan di sini juga saya tulis nama Dr. Sabil Ahmed ya. Kemudian entah kenapa ya, kebiasaan Oten mungkin mereka suka berkomentar tanpa membaca, tanpa menyimak ya, sehingga langsung komentar gitu aja, rame-rame bilang hoax gitu ya. Nah, padahal di sini sudah saya tulis ya keterangannya, bahkan saya tulis nama di sini Dr. Sabil Ahmed. Nah, harusnya mereka sudah bisa mencari apa benar ini fakta atau hoax ya. Sekarang ya, saya akan perlihatkan komentar, ada juga yang sudah saya balas ya. Ya. Coba kita baca komentar di sini. Hidayah Allah, ada yang komentar apa, belum sejauh itu orang Amri cerdas-cerdas, entah juga mereka tahu yang sebenarnya. Oke, terus di sini saran saja baiknya teks terjemahan diperjelas, jangan menampilkan logo judul di layar sebab mengganggu. Perlu saya sampaikan kepada siapa nih, Umar Sigit 4514, ini bukan video primer ya, dan ada aturan yang berlaku di YouTube, jadi kita harus tunduk pada aturan itu ketika kita menayangkan video orang ya. Dan ini bukan video re-upload ya, ini video reaction, video ulasan, sehingga kami menyiasati sedemikian rupa agar video tetap diterima oleh YouTube. Kalau harus sama dengan video primernya, tentu kami yang bermasalah. Jadi Anda juga harus memahami, kami pelaku konten kreator ini menyiasati sedemikian rupa supaya tetap diterima, dakwah kami diterima di YouTube ketika kami menggunakan video, kami ulas, kami reaction video dari konten kreator lain. Itu ya, jadi mohon maaf kalau ada yang kurang jelas, baik itu memang sumber videonya seperti itu atau memang kami tambahkan karena mengikuti aturan yang berlaku di YouTube ya. Itu ya. Terus ini ada yang komentar, Assalamualaikum, Alhamdulillah hadir dan nyimak. Terus ada yang komentar di sini. Nah, ini yang akan saya bahas sahabat. Ini pasti Oten ya. Menggunakan nama apa ini? Iron Boy 1518 ya. Oke. Dia nyebut ini hoax. Banyak orang Indonesia yang beragama Kristen dan yang beragama Islam bilang berita ini hoax semuanya.
cuma pembohongan publik. Ini ketika dia mengatakan begini, dia juga sudah telah bikin hoax. Kenapa? Karena dia bilang ini, orang Indonesia yang beragama Kristen dan beragama Islam bilang berita ini hoax. Semuanya cuma pembohongan publik. Coba, yang mana yang bilang begitu? Kan dia sendiri. Dia membawa orang lain, membawa yang beragama Islam dan beragama Kristen. Padahal nggak ada yang bilang begitu, iya kan? Nah, ngarang dia. Orang Indonesia yang di Indonesia bisa dibohongi. Loh kok bisa? Nah, dia telah mau melecehkan orang Indonesia nih. Tapi orang Indonesia yang berada di Amerika tidak bisa dibohongi. Jadi seakan-akan orang Indonesia ini bodoh-bodoh sehingga gampang dibohongi. Tapi orang di Amerika tidak bisa dibohongi, ini gimana? Dia melecehkan orang Indonesia. Ya kan? Apologet Islam banyak bohongnya. Coba. Istilah banyak bohongnya tanpa menunjukkan, ini kan problem juga. Jadi yang problem masalah dia ya. Amerika mana, Bung? Nah, sabar ya. Saya bukan orang Amerika. Kalau bikin konten, jangan konten mengada-ada. Anda tidak bisa bohong. Banyak orang Indonesia yang beragama Kristen tinggal di Amerika, dan ada apologet Kristen yang tinggal di Amerika. Ya iya, Saifuddin Ibrahim yang penipu itu kan? Itu yang Anda percayai. Saya sampaikan fakta, Anda menolak. Saifuddin Ibrahim pembohong, Anda percaya. Ini gimana sih? Jadi Anda bikin konten tidak bisa bohong. Kebohongan Anda akan terbongkar. Silakan bongkar. Saya tantang yang bernama akun Iron Boys 1518. Silakan bongkar konten saya. Buktikan bahwa yang saya tampilkan adalah hoax. Buktikan. Karena Anda menuduh, maka kewajiban pembuktian, beban pembuktian ada pada Anda. Begitu ya. Nah, kemudian yang senada juga masih ada di sini. Ini ada yang sudah saya jawab. Dia mengatakan, jangan hanya sebarkan hoax lah. Mesti Anda buktikan, bro. Oh ya, sangat senang hati. Ini video kutip sana, kutip sini. Kutip sana, kutip sini bukan berarti bahwa hoax. Ya. Nah, kalau Anda ngerti konten kreator di YouTube, tentu Anda tidak mungkin komentar seperti ini. Tapi mungkin ada problem di pengetahuan atau di wawasan Anda. Oke. Di sini sudah saya jawab sih 1 juta fakta dan bla 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 ya. Oke. Nah, sekarang saya akan buktikan bahwa apa yang saya tampilkan di channel ini 1.000.000% fakta. Oke, nah sekarang saya akan tunjukkan bahwa apa yang saya tampilkan di channel saya adalah 100%, bahkan 1.000.000% fakta. Oke, jadi Anda Iron Boy, nanti Anda buktikan ya bahwa saya tampilkan adalah hoax, dan di sini saya akan duluan menyampaikan kepada Anda bahwa yang saya tampilkan adalah fakta. Oke, coba kita perhatikan di sini judul yang saya buat, viral warga Kristen Amerika rame-rame masuk masjid karena ingin tahu tentang agama Islam. Nah, di sini saya tulis nama Dr. Sabil Ahmed. Sebenarnya kalau Anda cerdas, harusnya ini Anda sudah cukup bisa mencari informasi bahwa yang saya tampilkan ini fakta apa hoax. Oke, ya. Ini judulnya. Kemudian, nah sekarang kita masuk dari mana sumbernya. Saya ulas dari nama orang ini, dari channelnya orang ini. Ya, harusnya ini Anda sudah bisa mencari sendiri. Ya, Anda buka YouTube, kemudian ketik SABEEL spasi AHMED, Sabil Ahmed. Ya, Dr. Sabil Ahmed. Nah, ini channel beliau. Ya, beliau bukan kaleng-kaleng. Beliau bukan orang yang nggak terkenal. Ya, warga Amerika cukup kenal dengan beliau ya. Cukup kenal karena beliau sering tampil di berbagai media terkait dengan informasi Islam. Jadi, ya sepertinya Anda yang bermasalah. Ya, beliau the Executive Director of the Gen Peace Project. Oke, nah ini channelnya.
Ini channel beliau Dr. Sabil Ahmed. Videonya ini ada 566 video di channelnya. Banyak ya? Banyak. Dan video inilah yang saya kutip ya. Saya ambil di channel ini ya. Jadi yang ada di channel ini, saya ambil videonya itu dari sini. Nah, sekarang Anda simak sendiri nih. Nah, apakah ini hoax? Kalau Anda ini bilang hoax, sepertinya Anda perlu cuci tangan, cuci kaki, sikat gigi, terus bobo ya. Mungkin nampaknya Anda kurang lama boboknya sampai ngelindur menyebut apa yang saya tampilkan itu adalah hoax. Oke, Anda cari sendiri di sini, videonya banyak ya, dan di antara video yang ada di sini yang saya jadikan, yang saya ambil ya, saya kutip di video, dijadikan video di channel ini yang saya posting kemarin. Ya, nggak perlu saya buka, Anda cari sendiri deh. Ya, rata-rata saya ngambil di sini. Ini juga beberapa yang saya ambil ya. Ini. Jadi campur-campur ya. Memang karena banyak, sang banyaknya ada 566 video. Rata-rata itu menceritakan, meriwayatkan hal yang sama. Yaitu tentang bagaimana interaksi warga non-muslim yang rame-rame datang ke Dr. Sabil Ahmed, ke masjid, ke pusat informasi Islam. Mereka pengen tahu tentang Islam. Dan ini Anda lihat sendirilah. Apakah saya membuat narasi yang salah? Oh, narasinya seperti itu. Anda lihat sendiri judul-judulnya ini. Ya, apakah mau bilang ini hoax? Aduh, cuci tangan dulu deh, cuci kaki, sikat gigi terus bobo. Nih. Ya. Nah, kan jadi masjid open house di sini yang datang banyak warga non-muslim, yaitu Kristen. Ya. Jadi jangan salahkan saya kalau saya menyatakan seperti itu, karena itu adalah fakta. Nah, oke, kunjungan ke masjid membuka mata mahasiswa Kristen. Kristen. Aduh, Anda membuat. Nah, coba lihat. Pria Katolik mengakui semua yang saya pelajari tentang Islam adalah salah. Pria Katolik mengakui semua yang saya pelajari tentang Islam adalah salah. Jadi ini orang Katolik sendiri yang datang kepada Dr. Sabil Ahmed. Ya, coba lihat. Orang Kristen mengunjungi masjid. Nah, profesor membawa muridnya untuk pertama kali. Jadi mereka ke masjid nih. Jadi profesor. Jadi saya nggak perlu ulang karena kemarin sudah saya sampaikan ya bagaimana warga Kristen mulai dari yang mahasiswa, yang bapak-bapak, ibu-ibu sampai lansia, mereka rame-rame datang ke masjid. Nah, ini juga berdebat ya. Ada seorang pastor ya mendebat Dr. Sabil Ahmed. Jadi banyak sekali, saya nggak perlu. Yang jelas saya sudah sampaikan bahwa sumbernya dari sini. Silakan Anda tonton satu persatu. Mudah-mudahan Anda nggak stroke. Aduh, Masya Allah ya. Nah, jadi saya mau bilang apa? Ini coba, ini lansia ya. Gimana ya? Setelah ini apakah Anda mau bilang hoax ya? Ya, saya sulit mengatakan. Saya hanya bisa menertawakan Anda. Pemirsa Kristen tantang saya dengan pertanyaan yang sulit. Nah, ini juga bagian kemarin saya ambil cuplikan videonya ya. And when you look out, you can find out that there are people with chains. Jadi ini kemarin saya ambil potongan videonya ya. Dan perhatikan sahabat, ini masjid loh ya. Perhatikan karpetnya. Ya, tapi ini disiapkan kursi untuk menyambut para tamu yang beragama Kristen. Ya kan? Perhatikan di sini ya wajah-wajahnya ya. Ya. Ada juga ini yang MC-nya mungkin ada atau apanya ini ya. Jelas ini pakai kerudung. Tapi yang bagian ini ya, dan diberi narasi sebagai seorang Kristiani. Perhatikan kita sahabat. Nah, ini ya, ini
kalau nggak salah di tampilan apa thumbnailnya juga saya ambil dari sini ya. Ya, ini sebagian, ini juga saya kutip. Nah ini. Jadi kalau nonton video ini, video yang saya tampilkan di channel saya, ya Anda bisa simak di ini. Ini masjid ini. Nih masjid ya. Ya dikasih kursi ya untuk menghargai para tamu yang datang ke masjid pengen bertanya tentang Islam. Jawab dipandu oleh, dijelaskan oleh Dr. Sabil Ahmed. Oke. Jadi, aduh, saya mau bilang apa lagi nih? Yang jelas, sekali lagi saya tegaskan bahwa apa yang saya tampilkan di channel saya adalah fakta. Jadi Anda jangan nuduh macam-macam dan ngarang-ngarang gitu ya. Sebab Anda akan ya ditampol dengan pernyataan Anda sendiri, menuduh saya menyampaikan hoax tapi faktanya seperti ini, terus gimana dong ya? Jadi ini saya sudah cukup jelas ya menjelaskan bahwa apa yang saya tampilkan itu adalah fakta. Benar-benar terjadi bahwa warga Kristen rame-rame masuk masjid. Ya kan saya nggak bilang mereka rame-rame semua masuk Islam, kan enggak ya. Tapi mereka memang datang ke masjid untuk bertanya tentang Islam. Ya bukan sebaliknya ya. Gitu. Jadi ini buat Anda yang oten boya yang cerdas lah, berpikir yang waras, berakal sehat, membangun logika itu yang mapan, itu yang penting sebenarnya. Supaya Anda kalau komentar itu nggak asal ngembik ya. Ya memang sih saya paham, fakta itu sekali lagi kadang sangat menyakitkan ya. Ya Anda mungkin sakit hati, banyaknya yang mualaf. Yang mualaf justru dari kalangan pendeta dan pastor alias gembala Anda, bukan dari kelas domba. Ya memang faktanya begitu. Terus banyak gereja yang dijual kemudian malah dijadikan masjid karena yang beli muslim, kemudian bekas gereja itu dijadikan masjid, ya gimana dong ya. Nah itu saya paham, memang itu sangat menyakitkan bagi saudaraku di Kristiani, tapi itu fakta, terus mau bilang apa. Makanya ini juga menjadi keprihatinan ya, Mbak Pendeta Mel Atok, kemarin videonya juga saya ulas ya. Ya faktanya begitu, Pak Pendeta aja ngomong begitu, masa Anda nggak percaya ya. Makanya sebelum komentar, mbok ya simak dulu videonya. Kalau Anda bilang hoax ya tunjukin di mana hoaxnya ya. Kalau saya tampilkan banyak non muslim atau warga Kristen yang rame-rame mendatangi masjid, ya memang itu faktanya. Video warga Argentina rame-rame masuk masjid ya, kemarin saya ulas di beberapa hari yang lalu ya, sampai ngantri itu ya, memang itu faktanya seperti itu ya. Mereka rame-rame berwisata ke masjid, ya gimana ya. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu saya juga ulas tentang 200 pemimpin gereja yang memproklamirkan diri menyatakan keluar dari Kristen. Itu juga fakta. Banyak waktu itu bilang hoax ya. Tapi ya fakta gimana? Yang lain halnya kalau ada yang ngaku bahwa 1 juta muslim Indonesia murtad setiap tahun, nah itu baru hoax. Kalau itu jelas hoax. Terus kemarin itu sempat heboh ya, katanya 1 kabupaten di mana, di Sumatera Utara, di Langkat atau di mana, katanya 1 kabupaten itu murtad, itu jelas hoax ya. Terus ada lagi yang siapa itu, si Paul Zong yang katanya 300 apa itu yang kemarin yang heboh, 300 yang dibaptis massal daerah mana itu ya, ya di Jawa, yang jelas, yang itu jelas hoax ya. Ya. Tapi kalau warga Kristen rame-rame mendatangi masjid pengen tahu tentang Islam, itu fakta bukan hoax. Ya jadi kalian bisa lihat sendiri ya di sini. Silakan Anda simak di channelnya Dr. Sabil Ahmed, dan itulah yang terjadi ya. Jangan marah ya, jangan marahin saya karena saya hanya mengulas apa yang fakta yang sebenarnya terjadi. Demikian sahabat, mudah-mudahan makin ke depan Oten makin cerdas dan tidak asal ngembik lagi mengatakan hoax di video saya. Semoga memberikan pencerahan, dan saudara kaum muslim, kalau orang Oten itu bilang hoax, jangan langsung percaya karena memang terbiasa mereka.
seperti itu, asal komentar aja, tapi mereka nggak bisa buktikan. Nah, saya tantang buat siapa tadi? Siapa ini? Siapa tadi yang komentar? Yang Iron Boy 1518. Silakan Anda bikin konten, buktikan bahwa apa yang saya tampilkan di video saya adalah hoax. Tapi kalau tidak, maka Andalah yang penipu ulung. Ya, mohon maaf ya. Jangan asal nuduh. Saya sudah buktikan bahwa ini konten saya bukan hoax, dan sekarang giliran Anda yang membuktikan. Oke? Itu saja sahabat, mudah-mudahan memberikan pencerahan buat semuanya. Dukung perkembangan channel ini. Bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe, menjadi bagian dari upaya kita melawan anasir-anasir penyesatan, pemurtadan yang tentu gentayangan di sekitar kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.